Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai ya? Belum, Bunda. Oh, iya. مقام الرصد والعجم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah ya. Terus kalau Fatah berdiri Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau sebanabana. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Oke, barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu mahrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Sebenarnya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat pengaji lah. Masya Allah. Takbir, takbir Allahu ya. Akbar. Jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai dua program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam satu pekan itu ada dua pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. مقام الرصد والعجب. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, kira-kira suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Jelas Ustaz, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kita mulai ayah, bunda semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Cecep ceria pasti ya. Di acara Tahsin Akbar, Sobat Ngaji dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina fi hadhil ayyami wa jama'a fi majlisis Sobat Ngaji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal-dhalimin wal munafikin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aydan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala fi hadisil ukhra, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi al-hadis. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahan hentinya kita terus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, di antaranya diberikan nikmat kesehatan, yang mana nikmat kesehatan ini sangat mahal harganya dan tidak bisa dihitung harganya. Bahkan ketika
ada satu anggota badan pun ketika hilang dari anggota kita maka akan terasa kehilangannya. Makanya harus kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat kesehatan dan juga nikmat diberikan waktu luang. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita tercinta yang alhamdulillah sudah hadir, Ustadz Faisal, dan juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, ayah, bunda yang alhamdulillah sudah hadir di sini, yang mana ini adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertahankan, yang harus kita istiqomahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Di sini yang paling jauh kira-kira dari mana ayah bunda? Sukabumi. Alhamdulillah, masya Allah ya, dari Sukabumi. Alhamdulillah. Dari Ada yang lebih jauh Sulawesi. lagi ada? Dari Sulawesi. Alhamdulillah, masya Allah ya, dari Sulawesi juga ada. Tadi Ustadz. Gimana Bu? Dari Padang. Masya Allah ya, dari Padang. Yang paling dekat ada? Dari Tangerang Ustadz. Yang Jakarta paling dekat, Timur. yang paling dekat ada? Bandung. Orang Bandung ada, orang Bandung? Ada. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ibu, bapak, ayah, bunda semuanya mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di room sobat ngaji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah ibu, ayah, bunda semuanya alhamdulillah sekarang sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Guru kita tercinta yaitu Ustadz Faisal ya, yang insya Allah nanti akan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Coba kita sapa terlebih dahulu ya Ustadz Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Suara putus-putus Ustadz. Oh, suaranya putus-putus Ibu ya. Sebentar. Sekarang sudah bagus Ibu? Bagus, alhamdulillah. Coba sekarang kita sapa terlebih dahulu guru kita ya Ustadz Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Faisal. Kira-kira sudah hadir Ustadz Faisal. Assalamualaikum. Oh, mungkin lagi siap-siap ya Ustadz Faisal. Mudah-mudahan secepatnya Ustadz Faisal bisa berada di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah Dan hadir juga Ustadz Faisal, Belum Ustadz. connect. Cuman Gimana, suaranya Bunda, belum gimana? keluar. Ustadznya sudah hadir, cuman suaranya belum keluar Ustadz. Oh gitu ya. Bentar, saya coba cek dulu. Nah, ayah bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Cek, taala. cek. Nanti Ya, udah, ketika sudah terdengar, Ustaz Faisal. sudah masuk Alhamdulillah. alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Hari dan teman-teman yang lain gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Alhamdulillah Cecep, ya. oh maaf. Ustadz Cecep ya, ceria Ustadz ceria Cecep. pasti. Nah, itu Masya ya Allah. slogan saya. Pantas selalu ceria. Terima kasih Ustadz ya, alhamdulillah sudah hadir. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa bisa bergabung di sini untuk memberikan ilmunya kepada semua peserta yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Insyaallah, amin ya alamin. rabbal alamin. Dan juga untuk Ustadz mudah-mudahan terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. ya Terima Rabbal kasih alamin. Ustadz Faisal ya. Dan untuk ayah bunda semuanya,
ketika nanti sudah Ustadz Faisal sudah menjelaskan, mohon dengan kerendahan hatinya untuk kita bersama-sama supaya lancar acaranya. Mohon ketika beliau menjelaskan untuk mikrofonnya di-mute-kan terlebih dahulu ya. Untuk mikrofonnya di-mute-kan terlebih dahulu. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, silakan mikrofonnya dibuka kembali. Dan juga insya Allah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di pertengahan acara insya Allah ada informasi yang penting nih ya. Ada informasi yang penting yang insya Allah akan kami sampaikan. Tentang apa? Tentang program-program yang sering ibu, bapak, ayah, bunda tanyakan. Apa itu? Yaitu program Tahsinul Quran atau kelas private ya. Dan insya Allah nanti akan saya sampaikan, akan kami sampaikan. Dan untuk sekarang insya Allah kita akan terlebih dahulu mendengarkan guru kita tercinta yaitu Ustadz Faisal. Kepada beliau waqtan wa mahalan mufaddalan alaih. Barakallahu fiik, Masya Allah. Al-Arabiyah jamilah. Taib, kita mulai insyaAllah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima sanadrusu fi hadhihi al-layla wanfa'na fi daraini fid dunya wal akhirah insyaallah taala. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari di pagi hari ini, maaf di malam hari ini, karena semangatnya kayak semangat pagi semua, jadi kayak lagi ngajar pagi-pagi. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari di malam hari ini, yang kita diskusikan di malam hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkah tersebut Allah mudahkan kita untuk menerapkannya dan juga untuk mempraktekannya serta mengajarkannya kembali. Sebagaimana di muqaddimah dari Ustadz Cecep tadi, bahwasanya man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, itulah sebaik-baik orang versi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tashil dan juga ibdal pada riwayat Hafiz an Asim dari jalur atau tariq asy-Syatibiyah. Baik, sebelumnya saya coba share terlebih dahulu untuk materinya. Alhamdulillah sudah tampil ya. Tadi yang paling jauh dari mana? Dari peserta yang hadir hari ini? Kalau Sulawesi Selatan ada Ustadz. Dari Sulawesi Selatan, Insya Allah. Alhamdulillah saya asli dari Gorontalo. Jadi apakah reba? Dari Belanda juga ada Ustadz. Dari Belanda ada, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di ruang Zoom ini, nanti Allah kumpulkan lagi kita di Firdausil A'la, Insya Allah. Amin ya Allah. Karena Amin. sesuai dengan hadis Nabi, jalan termudah untuk menuju surga itu adalah dengan rajin-rajin menuntut ilmu. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tersebut. Makanya luruskan niat sampai dengan selesai nanti insya Allah. Baik, kita akan mulai dari pengenalan terlebih dahulu. Mengapa kita perlu memahami materi tentang ibdal dan juga tashil? Itu ada 3 alasan utama. Alasan yang pertama, karena dia memang bagian dari ilmu tajwid ya, dan juga bagian yang akan memperkaya hazanah kita dan juga wawasan kita tentang ilmu Quran serta cara membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu teori-teori itu datangnya belakangan. Makanya ketika kita lihat matan-matan tajwid dan juga ilmu-ilmu qiraat, semuanya itu pasti rujukannya satu, yaitu talaqi wal musyafaha, dengan talaqi dan juga musyafaha. Kenapa? Karena seperti dikatakan dalam matan Muqaddimah Al-Jazariyah, wa hakadza minhu ilaina wasala. Karena dengan cara talaqi dan juga musyafaha itu
Seperti itulah Al-Quran itu sampai kepada kita. Dari Nabi, kemudian ditalakikan kepada sahabat, sahabat ditalakikan lagi kepada tabi'in, dan begitu terus menerus sampai kepada Imam Al-Qurra, imam-imam Qiraat. Di antaranya adalah Abu Amr Ad-Dani, kemudian berlanjut terus sampai ke Imam Hafiz, lalu terus sampai Imam Imam Asy-Syatibi berlanjut sampai ke Imam Ibnul Jazari, dan akhirnya sampai kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan begitulah Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Adapun teori-teori ini dimudahkan untuk menjadi rambu-rambu sehingga terbentuklah yang disebut dengan kaedah. Makanya ketika ditanya apa itu kaedah, kaedah itu lebih simpelnya bahasanya adalah rambu-rambu. Ketika kita misalnya tidak tahu tempat ini bisa parkir atau tidak, cara memudahkan untuk mengetahui tempat itu bisa parkir atau tidak, ya lihat aja rambunya. Kalau misalnya ada rambu, misalnya simbolnya P dalam kurung merah dan disilang atau di garis miring, berarti tandanya tidak bisa parkir di situ. Nah, begitu juga dengan teori-teori dalam ilmu Quran, termasuk pada ilmu tajwid dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Semuanya pada akhirnya akan menghasilkan satu kaedah. Biarpun kalau kita melihat sejarah panjang berkembangnya keilmuan sampai Islam menguasai keilmuan dunia di masa lampau, itu pasti yang pertama kali berkembang adalah tentang kaedah-kaedah atau asas-asas utama untuk memahami satu fan ilmu atau satu disiplin ilmu. Nah, ini poin yang pertama, yaitu karena ibdal dan juga tashil ini adalah bagian dari ilmu tajwid yang memperkaya bacaan Al-Quran kita. Sehingga ketika kita tidak mengetahui hal tersebut, bisa jadi kita akan salah baca pada saat kita membacanya. Makanya perlu untuk didampingi oleh seorang guru. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memahami juga perbedaan-perbedaan bacaan dalam riwayat Hafiz dari Thariq Syatibiyah. Karena setiap qori atau setiap imam qiraat itu pasti memiliki usul dan farsi. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain insya Allah, biar kita nggak kesana kemari. Kita akan fokus insya Allah pada ibdal dan juga tashil. Nah, singkatnya, jadi usul itu yang menjadi asas atau kaedah-kaedah asas dalam satu qiraat. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita fokuskan pada ibdal dan tashil. Bagaimana sih ibdal dan tashil ini pada riwayat Hafiz dari Thariq Syatibi? Karena inilah yang kita sering baca setiap hari, yaitu riwayat Hafiz an Asim. Biarpun misalnya Indonesia itu kan madhabnya paling banyak madhab Syafi'iyah. Kenapa kita nggak pakai kiroatnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kiroat yang dipakai adalah kiroatnya Imam Ibnu Katsir. Kenapa kita nggak menggunakan kiroatnya kiroat Imam Ibnu Katsir? Padahal kita ngaku madhabnya dalam fikih madhab Syafi'i, misalnya madhab terbesar di negeri kita. Bahkan disebut dengan madhabul balad. Nah, itu juga insya Allah kita jadikan topik-topik tersendiri yang nantinya bisa kita diskusikan di malam-malam yang lain, insya Allah. Tentunya selalu dengan izin Allah. Nah, kemudian poin yang kedua ini akan mengetahui perbedaan dalam riwayat Hafiz dan juga dari Thariq atau dari jalur Syatibi. Seperti itu. Kenapa dari jalur Syatibi? Karena dalam Al-Quran itu banyak lagi jalur-jalurnya. Ada jalur An-Nazm, kemudian ada jalur Ad-Durrah, ada jalur-jalur yang lain, jalurnya Imam Ibnul Jazari misalnya, dan An-Nashr, dan yang lain-lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu memastikan bacaan kita itu sudah sesuai dengan riwayat yang sahih. Nah, karena kita udah jauh banget nih dari generasi Nabi. Kalau kita lihat sanad-sanad hari ini, itu yang paling tinggi artinya yang paling dekat dengan Nabi SAW di generasi kita hari ini itu Syekh Misbah Ad-Dasuqi yang generasi ke-27 atau generasi 20, berarti generasi 28. Kalau generasi ke berarti generasi ke-27. Nah, berarti murid-murid beliau rata-ratanya generasi ke-28. Artinya udah 28 generasi
dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya bacaan kita ini sudah sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah, apa yang ditalakikan oleh Jibril kepada Rasulullah, dan apa yang dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita. Nah, caranya adalah dengan terus mengupgrade mengupgrade diri kita, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya sekarang kita akan lihat ibdal dan juga tashil. Ini ibdal, kemudian tashil dalam ilmu tajwid. Oh, kurang di zoom. Oke, ini kalau di zoom gini kita berarti fokus satu-satu ya gini. Oke. Siap. Nggak apa-apa ya kalau ada yang request kayak tadi pengen di zoom, mangga tulis aja. Baik, yang pertama ibdal. Apa itu ibdal? Ibdal itu secara bahasa artinya adalah mengganti, ya mengganti dari kata 3 huruf ba, dal, la, badala. Badala itu artinya ganti, ya. Jadi ibdal artinya mengganti. Nah, kemudian apa itu ibdal dalam ilmu tajwid atau secara istilah ilmu tajwid? Dalam istilah ilmu tajwid, ibdal itu adalah penggantian hamzah. Ini yang paling penting. Satu, poin pertama hamzah. Penggantian hamzah menjadi huruf mat. 2, kemudian yang sesuai dengan harokat sebelumnya untuk memudahkan pengucapan. Jadi yang pertama kata kuncinya adalah mengganti hamzah. Jadi hamzahnya ini diganti, tapi hamzah yang mana? Nanti ya. Kita lihat di contohnya. Karena dalam pepatah Arab itu mengatakan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh, satu perkataan itu akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi kita ambil dulu kata kuncinya sebelum kita lihat contoh. Yang pertama hamzah. Jika hamzahnya ada 2 berarti, maka kita rubah hamzahnya itu menjadi huruf mat. Kemudian kita rubahnya dan kita satukannya menjadi apa? Mengikuti harokat sebelumnya. Jadi kalau harokat sebelumnya fathah, berarti hamzah yang kedua ini akan mengikuti harokat yang pertama. Sama-sama jadi hamzah. Kemudian jika harokat pertamanya kasroh, maka bisa jadi kasroh juga. Jika dhammah, berarti akan jadi dhammah juga. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pengucapan. Nah, untuk memudahkan pengucapan. Kita lihat misalnya contoh. Nah, ini di sini contohnya ada kata a'dama. Ini a'dama ini yang pertama, ini ganti pakai pulpen. Kurang tebal. Oke. Tolong di zoom Ustadz. Tolong di zoom, siap. Kalau ini terlihat jelas ya. Ini kanan. misalnya. Nggak nampak Ustadz, nggak nampak. Kalau di Ustadz, zoom Ustadz. malah kagak terlalu ke kiri. Biasa Kalau aja Ustadz, kembali ke Kayak biasa tadi aja. aja, Yang mau Pak zoom biar Ustadz. sendiri-sendiri aja. Oke. Mungkin agak di sini kita coba. Kurang ke tengah Hamzah yang pertama, ini hamzah yang kedua, kemudian dal mim. Nah, ini kalau kita baca awalnya dia a'dama. Nah, kaedah tadi mengatakan adalah kita mengibdal atau mengganti hamzah yang kedua menjadi mat. Berarti ini hamzahnya yang sukun kita hapus, kita jadikan ini mat. Ya, mat itu artinya sukun. Jadi si a yang ini itu otomatis akan jadi panjang. Karena dia udah panjang, ya bisa langsung kita hapus anda ini. Nah, kita hapus, kemudian gantinya jadi Adam. Atau dengan penulisan yang lain jadi pakai bendera Adam. Nah, seperti itu. Nah, bendera ini menunjukkan dia mat badal. Artinya asalnya 2 hamzah bertemu dan hamzah yang kedua mengikuti harokat hamzah yang pertama. Kita baca di sini, yaitu terjadi ketika 2 hamzah bertemu,
kemudian hamzah yang pertama yang berharokat dan hamzah kedua itu sukun. Hamzah yang kedua diganti menjadi huruf mad, entah itu alif, waw, atau ya, karena ini adalah tiga huruf mad. Kemudian yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Hamzah pertama itu harokatnya fathah, berarti dia tajanusnya ini disebut dengan tajanus ya. Tajanus kalau misalnya alif berarti tajanus dengan fathah. Kalau misalnya iya berarti tajanusnya dengan kasro. Kalau misalnya waw, tajanusnya dengan dhammah. Seperti itu. Nah, karena di sini harokatnya a'dam itu fathah, berarti tajanusnya adalah alif. Maka matnya menggunakan alif. Jadi adam. Dan hukumnya, hukum bacaannya yaitu 2 harokat dalam riwayat Hafiz an Asim dari Thariq Syatibi. Seperti itu. Makanya dia disebut dengan mat badal jaiz. Kenapa kok disebut dengan mat badal jaiz? Ya karena hukumnya mengambil hukum mat jaiz munfasil, atau ada juga yang memasukkan dia ke dalam mat turunan dari mat tabi'i. Jadi turunan dari mat tabi'i itu diantaranya adalah mat badal. Nanti kita lihat ada salah satu kutipan dari matan Matan Salsabil Syafi'. Matan Salsabil Syafi' ini dia merangkum matan Muqaddimah Al-Jazariyah dan juga Tuhfatul Atfal, dijadikan matan yang baru yang lebih mudah dan juga ringkas, yaitu wajaizun munfasilun wa badalu wa 'aridun lil waqfi fal munfasilu wa jaa'a fihi min tariqi Syatibi arba'atun wa khamsatun ya sahibi. Wa in yakun taqaddamal hamzu ala. Kenapa? Ustadz hilang suaranya. Kok bisa? Cek tes. Masih clear, terdengar? bagus Ustadz. Bagus. Baik. Bagus. Barakallahu fiikum, Masya Allah, semangat sekali ya. Oke. 105. Wa in taqaddamal hamzu ala maddin ka amanu wa maddin ka amanu fasammi badala. Nah, jadi kalau seandainya wa in taqaddama, kalau seandainya didahului oleh hamzah dan dia menjadi huruf maddin, contohnya adalah ka amanu, berarti kita bisa langsung tebak kata dasar amanu itu apa? Ada yang bisa jawab? Langsung open mic atau tulis di kolom komentar. Manu. Amanu, betul sekali. Kenapa kok jadinya amanu bukan iminu atau umanu? Mengikuti harokat yang ada. Mengikuti harokat yang pertama, Masya Allah. Nah, seperti itu. Kok Adam? Aman. Nah, Amanum. seperti itu. Jadi mudah ya, insya Allah. Jadi untuk mempelajari usul-usul atau farsi dari qiraat itu sebenarnya nggak sesusah yang kita bayangkan. Cuman kadang kita aja cari-cari alasan untuk nggak mau belajar. Oh, itu qiraat terlalu susah, padahal mudah. Buktinya tadi baru 1 teori langsung bisa diterapin, Masya Allah. Nanti kita bisa terapin ke kata-kata yang lain yang kita temukan di dalam Al-Quran. Rumusnya adalah ketika hamzah yang pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua dijadikan mat atau dirubah menjadi mat. Harokatnya disesuaikan dengan harokat yang pertama. Nanti ada pertanyaan, gimana dengan pada kata itu nih? Kenapa bukan utu nih? Nah, itu udah ada kaitannya dengan ilmu bahasa Arab, dan insya Allah nanti kita jadikan judul khusus untuk kita bahas secara rinci insya Allah. Karena dia ada kaitannya dengan turunan ilmu sharaf dan juga kaedah-kaedah ibdal. Kemudian yang berikutnya adalah tashil. Nah, sekarang kita lihat yang tashil. Apa itu tashil? Tashil itu dari kata sin, ha, lam, artinya sahala. Sahala artinya mudah, ya. Sahlun atau sahlan muyassarun artinya mudah. Jadi tashil itu artinya memudahkan. Nah, artinya adalah memudahkan. Itu secara bahasa. Atau yang berikutnya adalah
meringankan. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan tashil dalam ilmu tajwid? Nah, yang dimaksud dengan tashil dalam ilmu tajwid adalah meringankan pengucapan hamzah, kemudian membacanya di antara hamzah dan huruf mat yang sesuai dengan harokatnya. Pusing, tenang. Nanti kita kita bedah lagi nih definisinya. Yang pertama adalah meringankan pengucapan hamzah. Kemudian yang berikutnya adalah membacanya. Nah, yang pertama ini tujuan di tashil itu adalah memudahkan dan juga meringankan pengucapan hamzah. Kemudian yang berikutnya ini adalah cara membacanya. Cara membacanya adalah di antara huruf hamzah dan juga huruf mat yang sesuai harokat. Misal, kalau ada huruf mat, yang A, berarti kita bacanya A. Nah, hamzah dikasih harokat fathah, dibacanya A. Gimana kalau harokat fathah tanpa huruf? Maka dibacanya A. Harokat kasroh tanpa huruf apapun, hi. Harokat dhamma tanpa huruf apapun, hu. Nah, membaca tashil itu di antara alif dan juga harokat fathah. Berarti bukan A, bukan juga ha, tapi A. Nah, gitu. Jadi di tengah-tengah bukan A, bukan H, tapi A. Nanti kita coba praktekkan pada 3, kalau secara usul atau pada Thoriq Syatibiyah dari qiraah Imam Asim dari riwayat Hafiz itu ada 3. Ada kata Allah, kemudian az-zakarain, kemudian ada al-an. Dan ada dalam farsinya, farsi itu artinya, farsi itu khusus untuk satu riwayat. Nah, itu disebut dengan farsi. Kalau farsinya itu hanya ada satu kata, yaitu a'ajami. A'ajami ini kalau dalam riwayat Hafiz itu wajib dibaca dengan tashil, hanya satu wajah saja. Nah, untuk 3 kata yang tadi, Allah, kemudian al-an, kemudian az-zakarain, nah itu yang dibaca dengan 2 wajah, yaitu tashil dan juga ibdal. Nah, itu nanti kita akan praktekkan bersama insyaallah. Sampai di sini untuk pengertian terlebih dahulu dipahami teman-teman, ustadz, ustazah, ibu bapak sekalian. Masih mencerna, Ustadz. Masih mencerna. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Manfaat ibdal dan tahsil, Ustaz. Manfaat ibdal dan juga Tahsil, Ustadz. Nah, manfaatnya itu sebenarnya terdapat pada pengertiannya. Ibdal artinya untuk memudahkan. Jadi mudah di sini bukan dalam definisi kita ya, tapi definisinya orang Arab gitu. Jadi orang Arab itu paling nggak enak kalau bacanya a'damu, buat mereka itu ya nggak enteng gitu. Atau misal kita bilang a'damu dengan Adam, kira-kira lebih enak yang mana? A'damu atau Adam? Adam. Nah, itu yang disebut dengan memudahkan. Jadi ibdal dan tashil ini sebenarnya untuk memudahkan. Tashil khususnya itu untuk membedakan. Samar-samar, Ustaz. Kalau tashil itu untuk membedakan. Ini yang ditanyakan fungsinya, tujuannya. Misal kita baca Adam, kita baca Adam, kemudian amanu. Kalau kita baca 2 harokat, berarti ini badal, mat badal. Apa bedanya mat badal dengan tashil? Kalau tashil Kalau tashil itu ya kita nggak baca, kita tidak baca a, kita juga tidak baca dengan harokat, dan kita tidak baca panjang, gitu. Nah, nanti kita akan bahas antara ibdal
ibdal dan juga mat badal. Apa bedanya ibdal dengan mat badal yang kita pahami hari ini, yang kita pahami sekarang? Sekarang kan kita yang kita bahas ini dua harokat. Nanti pada Allah, Allah dan juga Allah, kemudian az-zakaroini, kemudian al-ana. Nah, itu dia akan masuk disebut dengan mat farqu, mat yang tujuannya adalah membedakan. Membedakan apa? Membedakan antara huruf istifham atau adatul istifham. A itu dalam bahasa Arab artinya istifham, apakah. Nah, apakah atau hal. Misalnya Allah berarti apakah Allah, az-zakaroini apakah dua zakar, atau al-an apakah sekarang, seperti itu. Jadi intinya fungsi utamanya adalah memudahkan, mau ibdal maupun tashil. Dan yang paling penting, teori ini datangnya belakangan. Yang paling penting adalah kita memahami bacaan yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditalakikan oleh Jibril dan sampai kepada kita. Karena tolak ukur paling utamanya adalah riwayat. Bagaimana Nabi membacanya, talaki dan juga musyafahah. Para ulama kenapa membuat istilah-istilah seperti ini? Ini ibdal, ini tashil, ini mat jaiz, ini mat wajib, ini matnya munfasil, maka harus disebut dengan mat jaiz munfasil. Nah, ini karena dia tujuannya untuk membedakan, maka disebut dengan mat farqu, artinya mat yang membedakan. Nah, itu datangnya belakangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kita punya kaedah tersendiri dan punya satu kata untuk mendefinisikan hal tersebut. Contoh gini ya. Misal kita belum paham istilah-istilah, kita belum tahu apa itu badal misalnya. Nah, kita akan setiap kali bertemu dengan kata misalnya kayak gini, a'manu, kita akan terus mengulangi. Nah, jadi a'manu ini adalah kata dua huruf yang sama dan harus diganti, yang keduanya itu harus mengikuti harokat yang sebelumnya. Jadi panjang banget. Tapi ketika kita punya satu istilah untuk mengibaratkan ini, untuk menjelaskan hal ini, kita tinggal sebutkan satu kata, badal. Gitu. Kemudian jika ada dua hamzah bertemu atau dua alif bertemu, alif yang pertama itu menggunakan hamzah istifham yang artinya hal, kemudian hamzah yang kedua itu adalah lam ta'rif yang alif lam. Jika hal ini bertemu, huruf seperti ini bertemu, kita harus menggantinya, kita harus membacanya dengan tashil atau membacanya dengan ibdal, dan panjang untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, makanya dibikinlah istilah. Nah, ini kita sebut dengan apa? Tashil. Untuk menjelaskan penjelasan yang tadi panjang, itu jadi mudah dengan satu kata, tashil. Seperti itu. Nah, jadi intinya semuanya, definisi ataupun pengistilahan itu dirancang oleh para ulama, tujuannya adalah memudahkan kita saat mengingat materi yang sudah pernah kita talakikan kepada guru kita. Dan tujuan utamanya, yang paling akhir, yang paling utama adalah bagaimana bacaan kita bisa sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Nabi kepada Jibril, dan apa yang ditalakikan, yang diperdengarkan oleh Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Cek, masih ada semangat Bapak, Ustaz, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Masih semangat, alhamdulillah. Baik. Ustaz, izin bertanya boleh? Iya, gimana? Silahkan Bu. Bertanya boleh. Iya, tadi seperti yang az-zakaro ini, terus Allahu itu mat farqi masuknya ya. Terus iya, kalau dia yang bisa masuk pada mat farqu, bisa juga masuk pada mat lazim. Oh iya. Terus kalau yang al-ana itu huruf mat bertemu sukun itu masuk kemana itu Pak Ustadz? Sama.
Jadi dia bisa disebut dengan mad farqu, bisa disebut juga dengan mad lazim. Mad lazim itu dari segi hukum, mad farqu itu dari segi sebabnya. Atau dari segi alasannya. Dari segi alasan dia disebut dengan mad farqu. Karena tujuannya atau goyahnya adalah untuk membedakan antara istifham dengan khobar. Jadi istifham itu kan artinya apakah. Nah, untuk membedakan ini alif, ini hamzahnya hamzah istifham atau hamzah biasa. Kalau hamzah biasa sama kayak Adam atau amanu, dia hanya dibaca 2 harokat. Dia masuk pada bab mad jaiz. Sedangkan kalau misalnya hamzahnya adalah hamzah istifham yang artinya apakah, berarti dia akan masuk pada hukum mad lazim. Hukum mad lazim adalah 6 harokat. Penamaannya bisa juga disebut dengan mad farqu. Jeda info. Baik, Masya Allah. Ini kita insya Allah nanti ya kita akan praktek juga langsung. Ini saya coba screenshot mushaf Imam Asim dengan 2 riwayat Hafaz dan juga riwayat Syatibi. Tapi kalau mana ya yang ada farsinya? Kalau yang ada farsi itu kayak gini. Ini contoh yang ada farsi. Ini pada riwayat riwayat Syu'bah, dan ini yang kita pakai yaitu Imam Hafiz. Seperti itu, insya Allah kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk informasi-informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim dari Sobat Ngaji. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz kita, Ustadz Faisal. Alhamdulillah. Ibu, ayah, bunda semuanya gimana, masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah. Masya Allah ya, masih semangat. Alhamdulillah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada guru kita ya, Ustadz Faisal, yang alhamdulillah telah memaparkan materinya. Kami ucapkan jazakallahu khairun katsira, dan insya Allah nanti akan dilanjut kembali ya. Jadi tetap standby, insya Allah nanti akan dilanjut kembali oleh Ustadz Faisal. Cuman insya Allah akan ada akan informasi terlebih dahulu. Baik ayah bunda, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya untuk men-sharekan beberapa informasi ya. Informasi terkait dengan kelas private ya. Silakan duduknya santai, terus didengarkan dengan sebaik-baiknya ya. Akan men-sharekan beberapa informasi terkait dengan kelas private yang insya Allah akan ditayangkan ya melalui video yang insya Allah video tersebut dibuat oleh guru kita yaitu Ustadz Ari Abdullah. Mari kita simak bersama-sama ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas Tikror? Di mana ayah bunda akan belajar dari nol, dari dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah, beserta metode penerapan pengulangan beserta irama yang memudahkan. Nah, kurang lebih gambaran belajarnya seperti ini ayah bunda. Ja, sa, jasa, abata, fa, jajaha, khodadada, abata. Nah, gimana ayah bunda? Seru kan dengan penerapan makhorijul huruf dan sifatnya, beserta pengulangan huruf, beserta irama yang memudahkan ayah bunda dalam belajar. Program private yang kedua adalah program kelas tahsin, di mana program kelas tahsin ini melayani ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten madnya, masih belum konsisten gunnahnya, qalqalahnya, dan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ini cocok banget untuk ayah bunda mempelajari dari dasar, dari mulai mad 2 harokat,
4 harokat, 6 harokat, terus tempat-tempat dengungan, kol-kolah, dan lain sebagainya. Pokoknya di program kelas tahsin ini komplit semuanya. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah, fathah, dana, dana, daununa, Ibrahim, sami'un, alimun, Ibrahim sami'un. Berikutnya program private yang ketiga, yaitu program kelas tahsin makomat. Kenapa disebut tahsin dan makomat? Karena program ini sangat spesial untuk ayah bunda sekalian. Tapi dengan syarat memang ayah bunda harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Meskipun belum konsisten madnya, belum konsisten gunahnya, bisa langsung diperbaiki secara langsung. Bahkan program tahsin makomat ini mempunyai jargon, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini betul-betul terjadi ayah bunda. Ayah bunda bisa hafal tanpa dihafal, dan ayah bunda bisa juga tanpa disengaja. Penasaran kan bagaimana prakteknya? Kurang lebih prakteknya seperti ini ayah bunda. Nah, gimana ayah bunda? Mudah kan? Dengan penerapan memotong pola-pola seperti ini, insya Allah hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, bisa ayah bunda dapatkan di program tahsin makomat ini. Dan catatan, insya Allah kami mendahulukan tahsinnya terlebih dahulu, baru kita menerapkan dengan irama yang sudah kami sesuaikan dan yang sudah kami susun, yaitu irama kurdi. Dan program private yang keempat adalah program kelas talaki. Kelas ini kelas spesial ayah bunda. Karena ayah bunda ketika ingin daftar di kelas talaki ini, ayah bunda harus melalui placement test terlebih dahulu. Jadi, fungsi placement test ini untuk memudahkan ayah bunda dalam belajar talaki nanti. Karena di talaki ini, ayah bunda sekalian sudah harus lancar, sudah harus konsisten madnya, gunahnya, kol-kolahnya, sehingga nanti asatid lebih fokus kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf iftida, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak huruf dan mustahak huruf. Alhamdulillah bacaannya lancar, Masya Allah. Miyuna, iunya kurang terbaca panjang. Nah, betul. Tadi tidak terbaca panjang, sehingga ummiyuna. Nah, gimana ayah bunda? 4 program ini sangat menarik kan? Bagi ayah bunda yang ingin langsung daftar, silakan melalui admin saja ya. Nah, pertanyaannya, program private ini berbayar atau tidak? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, program private ini dikenai biaya 399.000. Akan tetapi, program private di Sobat Ngaji ini kami tiadakan biaya tersebut. Melainkan kami akan mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ayah bunda saja. Seberapapun besar kecilnya yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah kami akan salurkan untuk guru-guru Al-Quran. Terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tenaga asatid untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kebayang tidak? Jariah untuk ayah bunda seberapa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga untuk fasilitas terbaik yang kami gunakan. Untuk siapa? Untuk ayah bunda juga. Karena support yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah salah satu diantaranya menjadi device terbaik dari Sobat Ngaji, yaitu biar suaranya jelas, fasilitasnya bagus, sehingga ayah bunda akan nyaman dalam belajar. Jadi, terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luaskan rezeki ayah bunda sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rezeki yang mulia kepada ayah bunda, senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di setiap langkah ayah bunda dan juga urusan ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, demikian informasi yang telah disampaikan ya, telah di-sharekan. Nah, baik ayah bunda, bagi ayah bunda sekalian yang ingin ikut kelas private ya, tolong disimak. Yang ingin ikut kelas private, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kesempatan malam hari ini
kita akan membuka 2 kelas privat. Silahkan dicatat ya. Kita akan membuka 2 kelas privat. Dan mudah-mudahan ayah bunda rizkinya bisa ikut kelas privat ini ya. Dan ini harus cepat-cepatan ayah bunda ya. Harus cepat-cepatan dikarenakan stoknya terbatas ya. Silakan cepat-cepatan dikarenakan stoknya terbatas. Jadwalnya yaitu pada hari Kamis pagi dan malam ya. Pada hari Kamis pagi dan malam. Kamis paginya jam 08 sampai 09.30 ya. Silakan catat. Paginya jam 08.00 sampai 09.30 dan malamnya jam 20.00 sampai 21.30. Dan untuk kelas paginya yaitu kelas tahsin ya. Dan untuk kelas malamnya yaitu kelas makharijul huruf. Jadi bagi ayah bunda silakan mumpung ada slot ya, ada slot kosong buat ayah bunda dan insya Allah nanti beberapa pekan ke depan akan langsung bisa mulai KBM-nya ya. Insya Allah akan langsung mulai dibuka KBM-nya. Dan silahkan ini cepat-cepatan ya. Dikarenakan stoknya terbatas dan mudah-mudahan rezekinya ayah bunda. Bagi ayah bunda yang berminat langsung saja bisa klik link yang sudah disediakan oleh kita di kolom komentar ya. Silakan bisa diklik link yang sudah disediakan oleh kita di kolom komentar. Silahkan klik link, nanti ada jadwalnya dan ayah bunda pilih yang hari Kamis pagi dan malamnya. Kamis paginya tahsin dan malamnya adalah makharijul huruf. Cuman untuk kelas makharijul huruf ayah bunda harus melewati dulu yang namanya placement test ya. Dicek dulu bacaan Al-Qur'annya yaitu surah Maryam. Silakan dicatat surah Maryam ya. Diusahakan bacanya senatural mungkin sehingga kita bisa langsung memeriksa bacaannya sehingga bisa dimasukkan ke kelas makharijul huruf. Kenapa harus ada placement testnya? Takutnya ada yang nanya ya. Kenapa harus ada placement test? Untuk memudahkan ayah bunda dalam KBM nanti dalam kegiatan belajarnya. Biar ayah bunda tidak terlalu berat karena untuk kelas makharijul ini diusahakan ayah bunda sudah lolos tahsinnya, madnya sudah konsisten, gunahnya sudah terkuasai, terus hukum-hukum yang lainnya sudah bagus. Jadi sehingga nanti ketika masuk kelas makharijul huruf bunda, ayah semuanya bisa fokus kepada sifatul huruf, makharijul huruf, dan juga hak dan mustahaknya. Demikian ayah bunda sekalian informasinya. Silahkan bagi ayah bunda yang berminat langsung saja klik link yang sudah disediakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya tidak apa. Kalau ada silahkan bisa ditanyakan bunda. Untuk program sobat ngaji ada program buat kenang-kenangan nggak? Coba diulang pertanyaannya. Untuk program sobat ngaji ada ini nggak program buat kenang-kenangan? Oh untuk kenang-kenangannya insya Allah ya. Untuk kenang-kenangannya dulu pernah ya insya Allah dan akan juga dilaksanakan kembali di sobat ngaji. Kenang-kenangannya itu diantaranya membuat sebuah video atau album ya insya Allah untuk kenang-kenangannya. Nah itu ya. Silakan yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan atau cukup ya insya Allah. Apa Ustadz? Silakan. Ini kelas tahsin yang baru akan dimulai atau yang sudah kemarin dimulai per awal April? Awal Juni ya? Insya Allah Karena yang kan- baru, insya Allah Oh, yang yang baru baru. ya insya Allah. Nah, syukran Ustaz. Ya siap, terima kasih Ibu. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, Untuk waktunya ya, untuk Ustaz. waktunya berarti 90 menit ya, 1 jam setengah. Saya bertanya dulu, Ustaz. Halo. Silakan. Itu mengenai tadi itu pemberitahuannya, Ustaz.
bagusnya itu disimpan di grup supaya tidak dilupa. Oh, insya Allah ya. Nanti saya sampaikan Karena kepada kita ini nenek-nenek semua nanti dilupa. Masya Allah, Ibu ya. Insya Allah Ya. nanti saya akan sharekan ya. Insya Allah. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ayah Bunda? Afwan Ustaz. Afwan. Ana Husairi. Silakan. Mohon informasi apakah ada buku pegangan yang dari nol ini supaya kita yang tua-tua bisa mengulang lagi setelah Zoom gitu. Barangkali ada. Kalau untuk pegangannya insya Allah nanti akan disediakan PDF-nya ya insya Allah. Untuk yang sudah daftar insya Allah. Itu. Silakan ada lagi. Mungkin sudah cukup ya Bunda. Insya Allah nanti untuk Ayah Bunda yang ingin mendaftar atau yang ingin lebih tahu lagi silahkan tinggal dihubungi admin Sobat Ngaji ya, yaitu Kang Tian. Insya Allah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, insya Allah saya akan kembalikan lagi kepada guru kita yaitu Ustadz Faisal. Waqtan wa mahalan mufaddalan alaih. Tayyib, Masya Allah, Barakallahu fikum. Mudah-mudahan infonya bermanfaat untuk kita semua. Program-program yang ada di Sobat Ngaji juga bisa memberikan manfaat dan kontribusi yang sangat besar dan sangat signifikan untuk kita semua bisa sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita insya Allah. Baik, kita sedikit lanjutkan materi kita di malam hari ini. Kalau memang tidak bisa selesai satu malam, insya Allah kita simpan untuk di malam-malam berikutnya insya Allah. Baik, sudah tampil ya untuk layarnya. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama, kasus-kasus ibdal dalam riwayat Hafiz, artinya contoh-contoh ya, atau ibdal dan juga tashil ini terdapat di mana aja sih dalam riwayat Hafiz, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada pada kata az-zakarain, kemudian al-an dan juga Allah. Yang ketiga kata ini beda dengan yang pertama tadi kita bahas ya, yang Adam atau amana. Bedanya di mana? Bedanya ini tidak ada huruf istifham. Sedangkan lafaz yang az-zakaraini, al-ana dan Allah ini terdapat hamzah istifham atau hamzah pertanyaan. Nah, konsep pertamanya yaitu hamzah al-ta'rif. Apa itu hamzah al-ta'rif? Ini disebut dengan al-ta'rif. Al yang fungsinya dalam bahasa Arab itu menjadikan satu kata itu ma'rifah. Jadi misal ada kata rojulun. Nah, ketika dimasukin oleh alif lam jadi ar-rojulu. Nah, si alif lam ini disebut dengan alif lam ta'rif. Al-ta'rif. Mudah ya. Jadi itu yang dimaksud dengan al-ta'rif. Karena nanti kita akan berkenalan dengan al-ta'rif ini. Nah, kemudian yang berikutnya, al-ta'rif ini diganti menjadi alif mat. Kemudian dengan panjang 6 harokat. Hukumnya mat lazim. Nah, ini harus kita bedakan ya. Dari segi hukum, mat itu hanya ada 3 hukum. Fawajibun, wajaizun, walazimun. Jadi hanya ada 3 hukum. Hukum yang pertama wajib, kemudian hukum yang kedua jaiz, kemudian hukum yang ketiga yaitu lazim. Nah, kalau jaiz
berarti dia boleh tul, boleh tawassut. Tul artinya panjang. Panjang berarti sampai 6 harokat. Tawassut itu di antara 4 atau 5 harokat. Sedangkan qasar itu hanya 2 harokat. Untuk yang wajib ini, dia wajib tawassut. Makanya disebut dengan mat wajib. Mat wajib artinya wajib tawassut. Sedangkan kalau misalnya mat jaiz, dia itu jaiz qasar. Jaiz qasar artinya boleh 2. Berarti asalnya dia tawassut tapi boleh 2. Bolehnya dari mana? Bolehnya dari jalur yang lain kayak jalur ad-durrah. Kita baca misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kenapa kok kita bacanya qul ya ayyuha? Kita pakai tawassut karena riwayat yang kita pakai menggunakan jalur syatibiyah. Dalam jalur syatibiyah mat jaiz dibaca dengan 4 harokat atau 5 harokat dengan tawassut. Seperti itu. Nah, ini mengambil hukumnya hukum mat lazim. Nah, istilah yang digunakan supaya ada yang bilang ini adalah mat badal. Ada yang bilang ini mat lazim. Ada yang bilang ini mat farq. Apa bedanya? Bedanya sebenarnya hanya pada pengistilahan. Disebut dengan mat farqu karena dia membedakan antara, antara hamzah istifham atau pertanyaan dan juga hamzah al-khabar atau pernyataan. Mana hamzah istifhamnya? Misal pada kata Allah. Nah, untuk membedakan antara A yang ini, yaitu kita kasih hitam gak kelihatannya. Kita kasih merah biar Indonesia merah putih. Kita kasih misalnya ini A ini disebut dengan A istifham. Kemudian A yang kedua A ta'rif, al-ta'rif. Nah, ini supaya dia beda harus digimanakan? Ya kita ganti dia dengan mat. Akhirnya dia akan mengambil hukum mat lazim. Kenapa mengambil hukum mat lazim? Karena bertemu antara karena terpenuhi syarat-syarat dari mat lazim, seperti itu. Karena mat lazim itu kalau di mat turunan dari mat itu kan ada mat tabi'i, ada mat far'i. Di dalam mat far'i itu sebabnya ada 2. Ada sebab hamzah dan ada sebab sukun. Nah, ini sebabnya adalah sebab sukun. Karena adanya mat kemudian bertemu lagi dengan sukun, maka hukumnya adalah hukum mat lazim. Nah, mat lazim itu sebabnya adalah sebab sukun. Dan mudah-mudahan ini sudah pernah dibahas sebelum-sebelumnya. Baik, kita tidak akan fokus pada pengistilahan, kita akan langsung lihat pada riwayat atau toriknya, yaitu torik syatibiyah. Bagaimana pada torik syatibiyah dengan riwayat Hafs menggunakan qiraatnya Imam Asim. Nah, pada qiraat Imam Asim dari torik syatibi itu bisa dibaca dengan 2 wajah. Wajah yang pertama dibaca dengan ibdal. Kalau dibaca dengan ibdal berarti kita bacanya pakai hukum mat lazim. Hukum mat lazim berarti Allah jadi Allahu, seperti itu. Atau az-zakaraini az-zakaraini. Kalau misalnya kita pakai wajah yang kedua, dibaca dengan tashil. Tashil artinya itu tidak mendatangkan mat. Yang dimaksud tidak mendatangkan mat di sini adalah dengan qasar. Qasar kan dua harokat. Ya, jadi kalau pada mat mat yang turunan mat tabi'i, kemudian mat far'i. Mat lazim. Nah, pada mat far'i atau mat yang turunan yang ada sebab, ketika disebut tidak ada mat, yang dimaksud di situ tidak tawassut, tidak tul, tapi qasar. Qasar artinya 2 harokat. 2 harokat itu dalam mat far'i ya bukan mat gitu.
Karena dia asli, ya emang gitu namanya mat, pasti asalnya adalah 2. Nah, jadi kalau disebut di sini, kalau kita baca ibarat dalam apa namanya, kita baca pada ibarat dari syarah matan Salsabil Syafi, disebut di sini apa iba? Ini warna, ini disebut di sini apa namanya, tashil ma'a al-qasr. Nah, apa yang dimaksud dengan tashil ma'al qasr? Wal qasru huna tarkul maddi bil kulliyati wa laysa al maddu harakataini. Baca dengan 2 harakat. Kemudian wa hadza huwal wajhu as-sani al-warid fi qiraati hadhil asma as-salasa wa huwa bitashilil hamzati ma'al qasri. Jadi dengan tashil hamzah dengan qasar. Qasar artinya hanya membaca 2 harokat saja. Bagaimana cara membacanya? Kita langsung coba lihat pada, ya misalnya yang sini, yang pada surat An-Naml, ya, karena waktunya sangat amat terbatas. Ini sudah 21.11. Kita akan praktek ke An-Naml ayat 82. Ini kita pakai wajah yang pertama, berarti kalau ibdal dipanjangkan 6 harokat. Allahu gitu. Allahu khairun amma yusyrikun. Atau kita baca dengan tashil. Tashil dunal mad atau tanpa mad. Berarti kita bacanya Allah, Allah, Allahu, Allahu khairun gitu. Dipahami ya? Kita coba lihat kalimat yang lain, misalnya pada surat Yunus ini ada kata al-an, ya. Ini di surat Yunus juga kata al-an. Kita misalnya ambil yang di atas aja, yang pada surat Yunus ayat 51. Yang lebih pendek. Nah, kita kalau bacanya dengan ibdal berarti kita baca pakai hukum mad lazim 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian kalau kita baca dengan tashil berarti jadi al gitu. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, kita ambil contoh yang terakhir supaya materinya bisa selesai. Misalnya pada az-zakaraini dan pada az-zakaraini yang pertama. Mana az-zakaraini yang pertama? Az-zakaraini, ini. Tapi karena ini di tengah-tengah kita ambil yang ini, yang qul az-zakaraini. Atau yang di atas lebih pendek ya. Kita ambil satu kata amil unsayain. Nah, kita baca sampai amil unsayain. Kita baca dengan ibdal. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Kemudian kalau kita baca dengan tashil langsung pada huruf za tanpa mad. Jadi hanya di ayun dikit kayak mad tabi'i. Az-zakaraini harrama amil unsayain. Seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat rujukannya untuk yang farsi. Farsi itu hanya pada riwayat Hafiz saja. Pada riwayat Hafiz dari Imam Asim, nama imamnya adalah Imam Asim, kemudian riwayatnya ada Imam Hafiz, kemudian ada Imam Syu'bah. Nah, untuk 2 riwayat ini, Imam Hafiz itu membaca kalimat ini, yaitu kalimat a'ajamiyun, itu hanya dengan satu wajah saja, tidak
tidak dengan tidak dengan ibdal, tapi hanya dengan tashil. Makanya dikasih kode. Kode dalam kiroat kalau tashil itu bulat kayak gini. Kalau ada warnanya biasa dikasih warna merah. Nah, kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya seperti ini. Nah, ini kode dalam riwayat yang kita gunakan sehari-hari, yaitu riwayatnya Imam Hafiz dari jalur dari kiroatnya Imam Asim dari jalur Syafi'i. Nah, sedangkan kalau Imam Syu'bah itu membacanya dengan tahqiqul hamzataini. Tahqiqul hamzataini artinya dua hamzah ini dijelaskan. Jadi a'jami. Kebayang kalau kita tidak bertalaki, belajar Al-Qur'an tanpa guru, dan di dalam Al-Qur'an kita menemukan tanda yang seperti ini, dan kita baca a'jami, berarti kita telah masuk pada kiroat yang lain, dan haram hukumnya menggabungkan dua kiroat atau membaca dua kiroat yang pada satu ayat yang sama, misal, dan disengaja gitu. Kalau misalnya dalam proses pembelajaran diminta oleh guru, coba ayat ini baca dengan dua kiroat, itu tidak mengapa karena ada asbabnya apa? Asbab ta'lim. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak sengaja atau kita sengaja membaca Al-Qur'an tanpa memilih guru karena merasa kita udah bisa dan yang lain-lain, nah itu berpotensi untuk mendatangkan dosa seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya, yaitu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka dia asimu, akan berdosa. Baik. Nah, ini salah satu fungsi dari kita belajar seperti ini. Nah, ini a'jamiyun itu riwayat Imam Syu'bah. A'jamiyun itu riwayatnya Imam Imam Hafiz. Baik, kita baca bareng-bareng. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Seperti itu. Tidak ada wajah yang kedua, hanya ada satu wajah. Makanya dia disebut dengan farsinya Imam Hafiz. Seperti itu. Nah, ini itu materi yang terakhir, biarpun seperti dikejar-kejar, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan-kesempatan yang lain dengan materi-materi yang lainnya, dan mudah-mudahan apapun yang kita kita cerna hari ini, kita dengarkan hari ini, itu bisa minimal menjadi pemberat amal ibadah kita, timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita dan meridhoi kita, dan dengan berkah tersebut Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, memahaminya, kemudian mempraktekannya dan mengajarkannya kembali kepada orang-orang terdekat kita dan kepada seluruh kaum muslimin pada umumnya, insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis, tapi ini ada yang angkat tangan. Sebelum kita tutup, mungkin kita buka satu pertanyaan. Silahkan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, itu di dalam surah Al-Muzammil ayat berapa ya kalau salah, di ayat yang bunyi as-sama'u ada nun tasdid di bawah, itu dibaca gimana ya? Surah Al-Muzammil. Bisa dibantu bacakan ayatnya atau dispesifikan ayatnya biar kita lihat tanda yang ada di dalamnya. Ini start dulu. As-sama'u dalam Al-Quran banyak banget ya.
Baik, atau nanti insya Allah karena sudah sudah lebih 10 menit kita berapa? Surah Al-Jamil. Oh, sampai 21.30. Baik. Kalau misalnya tidak keburu nanti insya Allah kita simpan di pertemuan berikutnya ya Ustadz ya. Ayat 12. Mana? Pak Ustadz, surah Al-Jamil. Yang ada notasi di bawah itu termasuk ke huruf gimana ya? Oh, oke, kita tulis ya. Yauma idzinil enggak ada polanya. Yauma ini tulisan asalnya seperti ini, yauma idzin, kemudian al-mustaqarru. Alif. Nah, asalnya itu seperti ini, yauma idzin al-mustaqarru. Karena bertemu dua sukun, ya. Sukun yang pertama pada nun. Yauma idzin kan perbedaan antara tanwin, persamaan dulu. Persamaan antara tanwin dan nun sukun adalah sama-sama nun sukun. Kemudian perbedaan antara nun tanwin dan nun sukun dan juga tanwin adalah nun sukun itu ada lafadznya, ada bentuknya, ada tulisannya, dibacanya bisa dalam wasol, bisa juga pada saat waqaf. Dan dia terdapat di tengah-tengah atau di akhir kata. Sedangkan tanwin hanya terdapat pada akhir kata, kemudian dia hanya berlaku ketika wasol dan tidak waqaf. Kalau waqaf, maka dia berubah menjadi kalau dia waqafnya itu pada fathata ini berarti jadinya mat. Mad iwad. Mat iwad, Masya Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini di sini terdapat nun sukun. Nah, ketika yang sukun bertemu dengan yang sukun, dia harus dimudahkan dengan cara mendatangkan harokat. Harokat apa kira-kira yang bisa memudahkan ini? Karena dia asalnya di sini adalah kasrota ini, maka dikasih harokat kasroh. Jadinya yauma idzinil mustaqir, sama kayak mustaqor, sama kayak misalnya kita baca nun wiqoyah. Disebut dengan nun wiqoyah. Nun wiqoyah artinya nun untuk mencegah ya. Mencegah hilangnya tanwin. Betul, Masya Allah. Kayaknya banyak ustadzah pondok semua nih. Barakallahu fikum. Pintar-pintar ibu-ibu ya. Masya Allah, ibu-ibu memang paling semangat kalau dalam masalah belajar kayak gini. Yang penting urusan rumah beres, sisanya mah belajar weh. Karena madrasatul ula. Insya Allah. Misalnya pada surat Al-Ikhlas itu ada enggak ya? Pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Jadi kita ketika mau wasol dua ayat tersebut berarti bacanya jadi Qul huwallahu ahadunillahus samad. Seperti itu. Konsekuensinya pada lafzul jalalah. Ketika kita wasol berarti lafzul jalalahnya jadi tarqiq. Ketika kita waqaf dan ibtida pada ayat yang berikutnya berarti lafzul jalannya dibaca dengan tafkhim seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Ustaz izin dulu Ustaz. Ya. Lagi Ustaz boleh.
Jamiun kayak mana tadi bacanya Ustaz? Jadi di antara hamzah dan juga fathah. Jadi bukan ha, bukan a. Tapi gabungkan keduanya tapi setengah-setengah. A-nya setengah, A-nya setengah. Jadi a. Langsung ke ain ya Ustaz. Enggak. Dia masih pada hamzah. Jadi cuman antara hamzah dan fathah. Hamzah keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Masya Allah. Baik, nanti insya Allah kita agendakan untuk prakteknya ya, insya Allah. Nanti mudah-mudahan ada waktu khusus untuk talaki pada bacaan-bacaan yang gharib seperti ini. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika kita baca Al-Quran pasti akan bertemu dengan kalimat-kalimat yang masuk pada kategori bacaan gharib atau bacaan yang disebut dengan gharib. Gharib itu aneh atau asing. Kenapa disebut dengan gharib atau asing? Karena dia keluar dari usulnya qiraat Imam Hafiz dari Imam Asim, seperti itu. Kayak imalah itu sebenarnya bukan tidak masuk pada qiraatnya Imam Hafiz an Asim, itu nggak masuk, nggak ada kaedah imalah. Tapi ternyata dalam Al-Quran mereka menerima dari guru sampai ke Nabi, ternyata ada imalah loh dalam bacaan ini. Nah, karena yang memperkenalkan bacaan ini adalah Imam Asim kepada muridnya Imam Hafiz, akhirnya menjadi kaedah khusus gitu, disebut dengan farsi. Ustaz, kalau yang Quran bacaan Syu'bah itu ada Al-Quran khususnya ya Ustaz? Apa beda dengan Ada. Iya. Berarti ada. Di Shopee itu ada. Ya, tapi mudah-mudahan nanti akan dibikin yang lebih mudah lagi oleh sobat ngaji, insya Allah. Nanti coba kita iktirah atau usulkan ke tim tim metode sobat ngaji, insya Allah. Bukan Quran yang seperti biasa kita baca ya Ustaz, ada Qurannya tersendiri. Sama seperti Quran yang kita baca, cuman saya nggak bawa ya. Bedanya itu kita misal ambil satu contoh Al-Quran yang nah ini biasanya kalau Al-Quran yang 2 riwayat itu, ini misal ini bacaan Imam Hafiz, nah di sampingnya itu keterangan kalau ada perbedaan dari Imam Syu'bah. Oh ya, ada screenshotannya, salah satunya misal di sini ini jika memiliki perbedaan bacaan antara Imam Hafiz dan Imam Syu'bah, itu dikasih di sampingnya seperti ini. Jika tidak ada maka tidak ada keterangan, dan dikasih apa yang membedakan antara Imam Hafiz dan juga Imam Syu'bah. Oh, Imam Hafiz pakai tashil, sedangkan Imam Syu'bah itu bacanya pakai tahqiq gitu. Untuk Qur'annya ada. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Apa Ustaz? Izin satu lagi nggak boleh Ustaz. Ustaz. Iya, silahkan. Siapa dulu? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Silakan Ibu dulu. Ibu yang bertanya, jadi silakan aja. Nggak apa-apa, silakan aja. Silakan aja duluan. Nggak apa-apa. Masya Allah. Luar biasa ini kerendahan hati semua peserta yang ada di sini. Ya udah, afwan Ustadz, saya aja tuh. Iya, Kalau mangga. mad badal itu sama dengan patah berdiri itu bukan pada kalimat Allah gitu. Tadi kata Ustadz gitu. Itu disebut mad badal, bukan yang patah berdiri. Bukan, Bu. Oh, Kita bukan. lihat mana iya. fathah berdiri teh. Ya, syukron Ustadz. Afwan. Ini ya, Bu ya. Iya. Nah, ini disebutnya dengan ibdal. Nah, kalau badal itu yang amanu.
Kemudian Adamu gitu. Itu berdiri tidak itunya Ustaz? Fathahnya gitu. Iya, berdiri. Iya. Ini. Iya, Ustaz. Syukron Ustaz. Afwan. Baik, karena udah dikasih toleransi ya untuk lebih sedikit karena perkenalan. Ngisi pertama di studio yang Masya Allah luar biasa dari Sobat Ngaji. Mudah-mudahan siapapun yang berkontribusi itu dia mendapatkan amal jariyahnya dan menjadi pemberat amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bighairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang selalu berkontribusi melakukan memulai sesuatu yang baik, kemudian sesuatu tersebut diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala orang yang melakukannya, pahala saya, semua yang berkontribusi untuk membangun studio ini, itu pun mendapatkannya. Kemudian bigoiri anyan kusamin ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala masing-masing dari mereka. Masya Allah. Ini sangat luar biasa dan ini pertama kalinya ngisi Zoom tapi kayak lagi siaran radio, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman Sobat Ngaji, Ustadz Ustazah dan semua yang berkontribusi di Sobat Ngaji, Allah berkahi, Allah mudahkan semua urusannya, Allah lancarkan rezekinya. Kita cukupkan majelis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah Ustaz. Dan kita kembalikan lagi ke Ustaz di studio. Syukran Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Faisal ya. Alhamdulillah telah memberikan ilmu kepada kita semua, yang mana ilmu itu sangatlah mahal ya. Ana abdun man 'allamani walau harfan, kata Sayyidina Ali. Saya adalah hamba bagi abdun man 'allamani walau harfan, yang memberikan ilmu walaupun satu huruf ya. Makanya ilmu ini harus sangatlah mahal ya. Makanya harus mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang yang istiqomah dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih semangat ayah bunda semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Berarti kalau masih semangat, minggu besok saya tunggu kehadirannya semuanya. Nah, untuk pengumuman sedikit ya ayah bunda, untuk ayah bunda yang sudah mendaftar di kelas yang saya tadi umumkan, insya Allah akan dibalas oleh admin insya Allah di jam operasional, yaitu di jam 9 pagi sampai jam 18.00 itu ya. Alhamdulillah untuk acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya, asatid semuanya, sobat ngaji, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, Ayah, Bunda semuanya. Syukran Pak Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Ustaz, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih.